Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ikhwafillah, jamaah taklim pada maghrib Masjid Al-Muhajirin yang insyaallah sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah dalam satu majlis yang insyaallah majlis ini merupakan majlis yang penuh dengan keberkahan dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Tema yang akan kita angkat pada malam hari ini yaitu tidak syariahnya bank syariah. Temanya agak sedikit provokatif, tapi saya harap nanti jangan sampai ada salah pengertian ya. Tujuan saya mengangkat tema ini adalah dalam rangka untuk memberikan satu panduan kepada jamaah terkait dengan pemilihan produk-produk di bank syariah. Mengingat saat ini ada bank syariah tidak taat dan patuh terhadap ketentuan-ketentuan syariah itu sendiri. Artinya tidak semua, tapi ada di antara bank syariah yang memang tidak taat terhadap asas penerapan syariah di dalam transaksinya. Jadi saya tidak bermaksud ingin mengajak kepada jamaah untuk menjauh dari bank syariah dan kembali kepada konvensional, tidak. Saya yakin dan percaya bapak-bapak sekarang 90% lebih di antara jamaah Masjid Al-Muhajirin ini sudah hijrah ke lembaga keuangan syariah ya. Jadi saya tidak bermaksud ingin bapak kembali hijrah ke konvensional, tidak. Apalagi untuk memusuhi bank syariah, tidak sama sekali ya. Mengingat ada salah satu tokoh di Aceh ya, Lok Sumawe, Aceh Utara. Itu belum lama ini saya membaca di salah satu tulisan beliau yang mengatakan bahwasanya kalau kita bertransaksi di bank konvensional itu dosanya cuma satu, sementara kalau kita bertransaksi di bank syariah dosanya dua. Ini tulisan ini bikin saya jadi merinding, Pak. Karena jangan-jangan saya salah selama ini. Karena selama ini saya mengkampanyekan supaya jamaah hijrah ke lembaga keuangan syariah. Penasaran saya dengan tulisan ini sampai akhirnya saya dapatkan nomor WA-nya dan langsung saya japri yang bersangkutan. Saya bilang, ini menarik, apa yang Bapak tulis ini menarik.
Saya bilang itu. Kira-kira kapan Pak kita bisa diskusi? Oh, boleh nanti kalau saya pulang dari Jakarta, nanti kita ngupi-ngupi di Lok Sumawe. Oh, Bapak sekarang di Jakarta? Iya, betul. Oh, kalau gitu saya di Bekasi, Pak. Gimana kalau kita ketemu hari ini? Penasaran saya. Akhirnya, oh, boleh Pak, boleh. Saya ada di Hotel Grand Alia Cikini, kalau nggak salah. Ya udah, saya datang malam-malam itu pulang habis sholat isya, saya langsung naik motor, saya ke sana. Saking penasarannya saya dengan ini. Ya, kenapa? Karena dia berpendapat bahwasanya kalau kita bertransaksi di bank konvensional dosanya satu, yaitu cuma dosa riba. Tapi kalau di bank syariah dosanya dua, yaitu dosa riba dan dosa dusta, karena ada kebohongan di dalamnya katanya. Ya. Tapi sayangnya di dalam tulisan itu dia nggak menjelaskan itu di mana letak kebohongannya. Makanya yang membuat saya penasaran. Saya datangin sana sampai ke Hotel Grand Alia. Padahal saya baru pulang aja dari pagi sampai sore, itu capek banget padahal. Karena ini mengingat dia besok mau balik ke Aceh, katanya udah saya datangin Pak, saya datang. Sampai di sana Pak, di hotel, ya, diajarlah saya di resto, makan-makan di resto itu sambil ngobrol, ngopi segala macam. Saya tanya, coba Pak tolong jelaskan apa alasan Bapak mengatakan seperti ini. Memang yang dia kritisi itu adalah posisi Bank Aceh Syariah. Ya, bukan bank yang lain, bukan. Bank Aceh Syariah, bank lokal. Ya, yang dia kritisi. Dia kritisi kenapa Bank Aceh Syariah ini ya sepertinya tidak ada kemanfaatan buat umat Islam di Aceh. Produk-produk syariahnya itu terkesan hanya bohong-bohongan. Ya. Nah, saya tanya yang mana yang menurut Bapak itu kan, sehingga Bapak kok bisa mengatakan ada dua dosa gitu. Ternyata dia nggak bisa jawab Pak, nggak bisa jawab. Cuma ya saya hanya ingin mengkritisi supaya ulama di sana yang tergolong, khususnya yang tergabung dalam Dewan Pengawas Syariah di Bank Aceh Syariah itu, mereka jeli untuk menerapkan prinsip syariah di dalam Bank Aceh Syariah itu. Ternyata dia nggak tahu sebenarnya. Ya udah, akhirnya saya malas bilang kayak gini kan, lanjutin. Justru dia nanya balik ke saya, memang Pak Ustadz apa katanya? Kalau di bank-bank yang syariah yang lain di sini apa kira-kira? Ya akhirnya dia, ya, saya jelaskan lah, nih dia begini. Udah, jadi saya yang banyak ngomong. Tadinya saya kepengen ngorek informasi, kebalik. Jadi saya yang justru banyak ngomong, kan? Udah, akhirnya saya kecewa sebenarnya kan, datang jauh-jauh ternyata nggak dapat informasi apa-apa gitu. Ya, intinya kalaupun memang alasannya katanya Bank Aceh Syariah itu belum bisa menerapkan syariah 100% karena dalam proses ya mu'alaf, maka dikatakan ini mu'alafnya kelamaan katanya. Kalau orang mu'alaf itu ada waktunya. Orang Kristen masuk Islam mu'alaf itu ada waktunya enggak? Ada. Ya, enggak selamanya dia mu'alaf. Nah begitu pula Bank Aceh konvensional ketika bertransformasi menjadi Bank Aceh Syariah itu masa mu'alafnya udah kelamaan. Lalu 10 tahun masih mu'alaf aja katanya. Gitu kan. Nah itu yang dia mau kritisi sebenarnya di situ Pak. Oh ya gitu. Baiklah kalau gitu, saya paham sekarang. Ya. Nah baik. Karena itu saya nggak mau perpanjang dengan ya udah. Cukup sampai situ aja. Nah, tapi memang faktanya di tengah masyarakat itu kita kadang-kala mendapatkan ada bank syariah yang dalam operasionalnya itu
justru nggak tunduk dengan kaidah syar'i. Ya. Nah, di sini sebelum saya tunjukkan ciri-cirinya bagaimana suatu lembaga keuangan syariah yang tidak menjalankan ya substansinya sesuai syariah itu seperti apa, nanti ini sedikit saya akan kasih gambaran dulu perbedaan antara bank konvensional dengan bank syariah ya. Jadi secara hukum kita sama-sama tahu bahwasannya bank konvensional itu ya sumber hukumnya adalah hukum positif yang berlaku di Indonesia baik perdata maupun pidana. Sedangkan kalau bank syariah itu sumber hukumnya adalah berdasarkan Al-Quran, hadis serta fatwa ulama, dalam hal ini adalah MUI. Jadi dalam pelaksanaan bank syariah itu merujuk pada Al-Quran, hadis dan fatwa MUI ya. Sementara kalau dari sisi pengelolaan dana, bank konvensional itu penyaluran kredit pada bank konvensional itu Pak bebas Pak, kemana aja itu kredit mau disalurkan. Yang penting pokoknya ada cuannya, ada potensi keuntungan, maka dia salurkan itu dana nasabah kemana saja. Makanya saya katakan ya kan, bank konvensional itu ketika dia menyalurkan dana, dia nggak lihat tuh apakah yang diberikan pinjaman bank itu adalah perusahaan bir bintang misalnya, atau tempat-tempat diskotik misalnya, dia nggak peduli. Selama ada potensi keuntungan yang dia dapatkan dari apa yang dia pinjamkan, silakan. Nah ini beda dengan syariah. Kalau syariah ya nggak semua perusahaan mendapatkan penyaluran dana dari bank syariah. Hanya perusahaan-perusahaan yang produksi produk-produk yang halal saja yang mendapatkan kucuran pembiayaan dari bank syariah. Ya, pabrik bir nggak bakalan dikasih pembiayaan sama bank syariah. Terus pabrik apa lagi? Ya, peternakan babi nggak bakalan dikasih pinjaman sama bank syariah, kagak bakalan. Ya, terus apa lagi? Diskotik nggak bakalan. Pabrik rokok nggak bakalan dikasih pembiayaan dari bank syariah. Artinya apa? Duit yang kita tanam di bank syariah itu aman Pak, tidak ikut memperbesar kemaksiatan, memperbanyak kemaksiatan. Ya, aman di situ dari sisi penyaluran dananya, ya, pengelolaan dananya. Kemudian dari sisi orientasi, kalau kita di bank konvensional, orientasinya adalah keuntungan yang sifatnya apa? Duniawi dengan sistem bunga. Dan kita tahu bunga itu adalah bagian dari riba. Sedangkan kalau kita di bank syariah, dana yang kita simpan di bank syariah itu, maka pemanfaatannya, keuntungannya ada dua. Keuntungan di dunia berupa bagi hasil, dan keuntungan di akhirat berupa pahala kita dapat. Karena kita menjalankan syariat Allah. Ya, dua keuntungan yang kita dapatkan. Ya. Nah, kemudian ditinjau dari sisi hubungan antara nasabah dengan bank. Bank konvensional, ya, antara bank konvensional dengan kita sebagai nasabah, itu dilihat dari sisi hubungan kita itu dianggap sebagai kreditur atau debitur. Bank konvensional sebagai debitur atau sebagai kreditur, tergantung posisi kita sebagai apa. Kalau kita naruh duit di bank konvensional, berarti kita sebagai kreditur. Kalau kita minjem duit di bank konvensional, berarti kita sebagai debitur, orang yang berhutang. Sementara kalau kita di bank syariah, ya, posisi kita itu seyogyanya diakui sebagai mitra, Pak. Mitra, ya, karena akad yang kita pakai di bank syariah itu adalah, contohnya gitu kan, kita menggunakan akadnya akad musyarakah misalnya. Kita bersirkah dengan pihak bank. Maka di situ kita menjadi mitranya bank. Ya, jadi sebagai mitra, bukan sebagai antara debitur dengan kreditur, antara orang yang ngutang dengan yang berpiutang, yang mengutangi, bukan. Ya. Nah, kemudian
yang berikutnya, dari sisi keberadaan dewan pengawas di bank konvensional kagak ada yang namanya pengawas syariahnya, nggak ada. Ya, tapi kalau di bank syariah, ya itu ada dewan pengawas syariah. Ya, sebenarnya kalau kita lihat dari karakteristik dari bank syariah seperti ini, maka kecil kemungkinan ya terjadi praktek di bank syariah itu yang tidak sesuai dengan syariah. Betul nggak? Ya. Kenapa? Karena ada dewan pengawas syariah. Seharusnya tidak terjadi. Ya, tapi fakta di lapangan dewan pengawas syariah juga manusia. Ya kan? Terkadang apa yang dilakukan oleh dewan pengawas syariah itu ya dia tidak sesuai dengan, tidak mau tunduk dan patuh terhadap ketentuan-ketentuan syariah yang ada. Termasuk fatwa MUI itu diabaikan, ya. Nah, tapi saya katakan itu oknum, bukan kita mengeneralisasi bahwasanya seluruh bank syariah itu tidak taat dengan syariah, ya. Baik. Nah, ini model aliran dana di bank syariah, Pak. Ya, jadi intinya bank syariah itu ya mendapatkan dana masuknya dari mana dan keluarnya kemana, ya. Ada yang berasal dari the financing, ya. Contohnya transaksi murabahah, ada transaksi istisna, ada salam. Ya, murabahah itu jual beli kredit ya dengan kejujuran, di mana harga pokok pembeliannya diberitahu harganya sekian, lalu dijual dengan kredit harga sekian. Nah, itu murabahah. Lalu ada istisna. Ya, misalkan kita membeli suatu produk dengan cara ngutang dan produknya itu butuh suatu proses pembuatan, itu namanya istisna. Ya, bank memberikan pinjaman seperti itu dalam bentuk istisna, jual beli istisna. Kayak kita misalkan beli rumah membutuhkan proses produksi, ya proses pembuatan rumah. Sementara kita belinya ngutang, ya jadi utang dengan utang. Hukum asal jual beli utang dengan utang itu haram. Tapi khusus untuk ya jual beli istisna, di mana produk yang dijual belikan itu membutuhkan proses pembuatan, maka dikecualikan, itu diperbolehkan. Ya, istisna namanya. Lalu ada akad salam. Akad salam bayarnya cash sekarang, barangnya belum ada. Diserahkan nanti, tapi harus jelas kriterianya. Ya, kayak bapak misalkan beli kambing untuk korban, tapi enggak langsung melihat kambing korbannya, cuma dikasih playernya aja. Ini ada dijual kambing, ya ukuran sekian kilo sampai sekian kilo, jenisnya kambing domba misalnya, harga sekian. Kambingnya mana? Belum ada. Ya, boleh nggak kita beli seperti itu? Boleh, tapi syaratnya harus bayar cash di depan. Nggak boleh ngutang separoh. Misalkan, ya saya DP dulu, harga kambing berapa? 4 juta, saya DP 1 juta. Terus nanti yang 3 jutanya kapan? Ntar kalau kambing nyampe baru saya bayar. Nah, ini nggak boleh yang kayak begini. Ya, kalau kambingnya belum jelas. Oke, tapi kalau kambingnya sudah jelas, kambingnya ada depan mata, ya, lalu kita beli. Ini berapa harga kambing? 4 juta. Oke, saya beli kambing ini saya bayar dulu 1 juta. Entar 3 juta lagi saya bayar kalau sudah diantar ke rumah. Nah, ini boleh. Ya, ini namanya bukan jual beli salam, ini jual beli langsung kita. Boleh seperti itu, ya. Nah, di bank juga ada melayani yang namanya jual beli salam seperti ini. Ya, contoh petani misalnya. Bank beli beras dari petani. Ya, bank beli beras dari petani, di mana berasnya itu belum ada gitu. Tapi udah dibayar langsung nih, saya beli beras rojo lele jenisnya jumlah sekian ton. Nanti saya ambil 3 bulan atau 5 bulan yang akan datang. Ya. Nah, kemudian dibayar cash di depan. Nah, ini namanya jual beli salam. Ya. Nah, bank nanti bisa mendapatkan keuntungan dari situ. Ya, namanya profit margin kita dapatkan di situ, ya. Nah, kemudian sumber yang lain
aliran dana masuk untuk bank syariah itu dari equity financing, ya. Nah, ini biasanya konsepnya adalah profit loss sharing. Akad yang ditawarkan oleh bank syariah berupa akad mudharabah atau musyarakah. Bedanya mudharabah itu bank semuanya yang ngasih dana permodalan. Ya, pengelola nggak ada modal sama sekali. Itu namanya mudharabah. Sedangkan kalau musyarakah, bank ngasih dana sekian, kemudian pengelola sekian. Ya, nanti ada bagi hasilnya. Nah, itu disebut profit loss sharing, ya, bagi hasil. Nah, kemudian ada juga bank mendapatkan dana dari mana? Dari fee based income, ya, yaitu dari akad ijarah misalkan. Bank melakukan akad ijarah, misalkan bank syariah menawarkan umroh misalkan, jasa pengurusan umroh. Nah, ini bagian dari akad ijarah. Maka nanti bank mendapatkan ujroh, upah. Itu menjadi sumber aliran masuk dana untuk bank syariah, ya. Atau akad wakalah, ya. Akad wakalah ini mewakilkan, bank menjadi wakil dari nasabah misalnya, ya. Kemudian dia mendapatkan ujroh dari apa yang dia wakilkan. Lalu ada kafalah ini penjaminan, ya. Kadang bank juga memberikan akad penjaminan dan mendapatkan ujroh dari penjaminan yang dia lakukan. Dan juga ada akad yang lain seperti hawalah, pengalihan hutang, ya. Nah, ini model-model sumber pendapatan yang berasal dari fee based income, ya. Aliran dana masuknya dari situ. Nah, sementara keluarnya kemana? Nah, keluarnya bisa untuk pinjaman kebajikan, ya. Kemudian juga bisa dia keluarnya untuk ijarah dan seterusnya, ya. Baik, ini aliran dana bank syariah. Nah, apa sih yang dikritik oleh ulama utama yang terhadap praktik bank syariah yang sering dikritisi oleh ulama kontemporer, ya? Nah, di sini Pak, ya. Jadi pertama yang dikritisi itu adalah bahwa bank syariah itu terkesan dia lebih kepada form over substansinya. Jadi dia lebih mengutamakan bentuknya Pak daripada substansi. Udah, yang penting judulnya akadnya murabahah. Tapi bagaimana mekanisme dalam pelaksanaan akadnya itu nggak dipedulikan. Nah, ini model yang pertama ini yang sering dikritisi, ya. Kemudian yang kedua, yaitu terkadang, ya, dalam praktek di bank syariah ini seringkali ada penyamaran riba, Pak. Maksudnya gimana? Ya. Jadi transaksi tersebut seolah-olah sama seperti riba gitu loh. Kesannya sama seperti riba. Misalkan dalam penetapan margin, ya, itu margin Pak, nilai marginnya dalam akad murabahah itu kadang mirip seperti bunga, tingkat suku bunga bank di pasar, ya. Jadi ekuivalensinya itu sama seperti suku bunga dalam menetapkan margin, ya, keuntungan dari bank tersebut. Nah, ini yang dikritisi. Kenapa harus mengacu kepada, ya, tingkat suku bunga bank yang ada di pasar, ya? Nah, jadi cuma berganti istilah seolah-olah gitu kan. Yang satu interest yaitu bunga, yang satu lagi adalah margin. Kalau konvensional udah jelas interest, ya. Kalau bank syariah dia menggunakan istilah margin, ya. Lalu yang ketiga, hilangnya risk sharing, Pak. Ya, dalam prakteknya, ya, harusnya yang namanya resiko itu Pak, itu ditanggung sesuai dengan kontribusi masing-masing, ya. Jadi pihak bank berkontribusi, maka dia harus menanggung resiko, ya. Jadi jangan cuma resiko itu ditanggung oleh nasabah, sementara bank kagak nanggung resiko, ya. Terutama kalau dalam akad yang sifatnya mudharabah ataupun musyarakah. Nah, ini terkadang tidak, resiko semuanya dibebankan kepada nasabah, ya. Dalam akad misalkan ijarah muntahiyah bitamlik, ya, di mana ada bank itu menyewakan suatu rumah misalnya dengan akad sewa. Harusnya kalau akad sewa itu, ya, rumah masih milik bank. Dan kalau ada masalah dengan rumah yang berhubungan dengan beban-beban, misalkan beban PBB yang harus dibayar,
itu bukan cuma tanggung jawab nasabah, itu harusnya menjadi tanggung jawab daripada bank juga, karena bank statusnya sebagai pihak yang menyewakan, yang memiliki rumah tersebut kalau dengan akad ijarah muntahiyah bitamlik. Tapi faktanya di lapangan tidak demikian, ya. Di lapangan bank membebankan seluruh beban-beban yang tertimbul, ya, dari transaksi ijarah tersebut kepada nasabahnya. Nah, ini permasalahan di situ, ya. Baik, kemudian yang berikutnya, yang keempat, ya, seringkali dalam prakteknya kita lihat, ya, itu ada jaminan keuntungan, Pak. Jadi ada capital and return guarantee, ya. Karena umumnya ketika nasabah di bank syariah itu, ya, katakanlah dia itu menyimpan dananya dalam bentuk investasi mudharabah bagi hasil, ya, itu kan harusnya yang namanya bagi hasil itu kalau ada untung dia dapat untung, kalau ada rugi dia harus menanggung beban kerugian. Nah, tapi kenyataannya tidak. Yang namanya bagi hasil itu, hasil kan harusnya enggak selalu sama. Tapi dalam prakteknya itu dalam pembagian bagi hasil setiap bulannya cenderung tidak berbeda gitu loh. Nah, ini yang dikritisi, yang keempat, ya. Yang kelima, ada multi akad yang tidak sehat, ya. Nah, meskipun multi akad itu pada dasarnya bukanlah perkara yang dilarang, yang diharamkan secara mutlak, ya, yang diharamkan secara mutlak, tapi ya seringkali kita mendapatkan praktek di bank syariah itu ada akad-akad, ya, yang sifatnya hybrid, ya, hybrid kontrak ini yang justru bertentangan dengan syariah gitu, ya. Misalkan apa? Akad menggabungkan antara utang dengan jual beli, ya, menggabungkan akad utang dengan jual beli jelas dilarang oleh Nabi. Tapi dalam prakteknya, ya, kita suka menemukan di bank syariah itu yang menggabungkan antara akad jual beli dengan akad utang. Padahal Nabi melarang, la yahillu salafun wal bai'. Nabi melarang, ya, tidak boleh kita itu menggabungkan antara akad utang dengan akad jual beli, ya. Tapi ini sering kita temukan, gitu, ya. Nah, baik, kemudian yang keenam, di sini ada kepemilikan fiktif, Pak, ya. Terkadang dalam prakteknya, ya, ketika kita melakukan akad murabahah misalnya, ya, akad murabahah itu baru bisa dilakukan akad jual beli kalau bank sudah memiliki terlebih dahulu barang yang dimurabahahkan, ya. Nah, ini enggak, barang belum dimiliki, ya, sudah langsung melakukan akad murabahah. Jadi kepemilikannya itu sifatnya fiktif, seolah-olah dia sudah memiliki barang tersebut, padahal barangnya belum dibeli sama bank, belum dimiliki sama bank sudah melakukan akad murabahah. Nah, yang seperti ini yang dikritisi oleh para ulama kontemporer, ya. Baik, kemudian yang ketujuh yaitu benchmark ke sistem ribawi. Yaitu tadi saya katakan dalam penentuan margin biasanya, ya, bank syariah itu mengacu kepada tingkat suku bunga bank di pasar, ya. Jadi ngikutin marginnya itu. Nah, sepertinya nggak punya pegangan, gitu, ya. Lalu yang kedelapan, dominasi akad yang dipakai, ya, oleh bank syariah itu dominasinya adalah akad yang aman. Contohnya apa? Bank itu lebih suka pakai akad murabahah, Pak. Jadi apa-apa digunakan akad murabahah, ya. Nggak mau pakai akad musyarakah, nggak mau pakai akad mudharabah. Kenapa? Akad musyarakah mudharabah itu membutuhkan kos yang tinggi. Kenapa? Karena dia harus melakukan pengawasan terus-menerus terhadap, ya, nasabah yang mendapatkan pembiayaan, yang mendapatkan permodalan dengan akad mudharabah atau musyarakah. Karena bagi hasil itu dihitung dari profit yang didapat, gitu kan, net profit yang didapat. Sehingga nanti kalau seandainya tidak ada pengawasan, maka bisa aja itu nasabahnya dia melaporkan posisi laporan keuangannya dalam posisi yang rugi terus menerus. Nah, makanya nggak mau yang beresiko kayak begini nih, nggak terlalu menarik bagi bank syariah. Jadi bank syariah itu lebih menarik kepada akad yang sifatnya yang cenderung aman, yaitu dengan akad murabahah, jual beli, ya, dengan akad jual beli.
Lalu ada moral hazard dalam akad bagi hasil. Ya itu tadi ya, kadang ada nasabah ya yang dia itu tidak melaporkan ya hasil yang sesungguhnya. Ya, karena tidak melaporkan hasil yang sesungguhnya, otomatis nanti ya dalam pembagian bagi hasil itu tidak mencerminkan bagi hasil yang sesungguhnya ya. Baik. Nah, ini kritik ya yang paling sering dikelontarkan oleh para ulama terhadap praktek bank syariah ya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita ingin tahu apakah produk-produk bank syariah itu kira-kira ya sudah sesuai syariat atau belum? Nah, secara umum saya ingin berikan gambaran seperti ini, Pak. Jadi kalau kita menghadapi satu bank atau bank syariah yang menawarkan produk, maka kita harus waspada. Kalau produk itu memiliki ciri-ciri sebagai berikut, maka sebaiknya kita hindari. Yang pertama, kalau misalkan bank itu menawarkan satu keuntungan yang pasti tanpa resiko, ya tanpa resiko, kita diminta untuk investasi, misalkan kita menggunakan akad investasi di bank tersebut, naruh duit dengan akad investasi, ya kemudian keuntungannya udah pasti. Nah ini bahaya. Ini udah ada indikasi kuat bahwasannya ada pelanggaran di situ. Ya kenapa? Karena hal ini tidak sesuai dengan ya kaidah yang disampaikan bahwasannya la ribhu ma lam yudman al kharaj bid daman. Jadi kita tidak boleh mendapatkan suatu keuntungan tanpa ada suatu resiko yang kita tanggung ya. Nah, kalau ada keuntungan pasti tanpa ada resiko, berarti ini bertentangan dengan kaidah syariah. Maka produk yang semacam ini kita harus singkirkan ya. Lalu yang berikutnya, modal pasti kembali 100%. Ya. Modal pasti kembali 100%. Nah, sepertinya untuk kondisi sekarang ini ya, memang modal kita ketika kita melakukan akad investasi di bank syariah itu udah pasti Pak, modal kita kembali 100%. Betul tidak? Ya. Misalnya kita investasi dalam bentuk akad mudharabah ya, atau akad musyarakah. Itu Pak, uang yang kita investasikan ya dalam bentuk deposito mudharabah misalnya ya, itu pasti kembali Pak. Misalkan kita depositokan dalam bentuk deposito mudharabah, uang kita 100 juta 1 tahun masanya misalnya ya, keuntungan dapat, terus yang namanya modal itu udah pasti dijamin kembali Pak. Sekalipun misalkan tidak terjadi keuntungan, modal tetap akan dikembalikan, tidak akan berkurang. Betul nggak? Ya, kenapa? Karena ada ketentuan yang mengharuskan kepada setiap lembaga keuangan syariah itu ya menjamin seluruh dana yang diberikan oleh nasabahnya di lembaga penjamin simpanan sampai dengan batasnya 2 miliar. Jadi dana kita di bank syariah itu bukan cuma bank syariah, di bank konvensional juga ya. Kalau kita simpan dana kita di bank, lembaga keuangan konvensional maupun syariah sama. Menurut undang-undang ya nomor 24 tahun 2004 ya tentang LPS pasal 10, 11, 12 itu dijelaskan ya bahwasanya seluruh dana nasabah wajib untuk dijaminkan di LPS sampai dengan batas maksimal 2 miliar. Ya, artinya niat kita investasi. Yang namanya investasi harusnya dapat ada 2 kemungkinan, ada untung, ada rugi. Ya, nah kalau rugi otomatis modal kita akan berkurang karena digunakan untuk menutup kerugian tersebut. Nah di sini tidak akan terjadi, Pak. Nah, jadi kalaupun ini memang seperti itu kondisinya ya, nah, ini sebenarnya bukan karena faktor bank syariahnya yang sengaja gitu kan untuk menjaminkan, tidak. Tapi bank syariah ini dipaksa oleh otoritas jasa keuangan ya melalui undang-undang tadi nomor 24 tahun 2004 yang wajib menjaminkan dana nasabah sampai dengan batas 2 miliar ya. Nah, jadi kalau kondisi kita terpaksa ya sudah, mau nggak mau, kalau mau kita investasi mudharabah, musyarakah, silakan, dana kita terjamin begitu kan, dan kita dapat untung. Tapi kalau kita mau berhati-hati, lebih baik kita tinggalkan ya. Kenapa? Karena da ma yuribuk ila ma la yuribuk
tinggalkan apa yang meragukan, ya, dan kita ambil yang tidak meragukan. Kalau kita kira-kira ragu nih produk ini sesuai atau tidak dengan syariah, maka tinggalkan. Ya, toh kalau kita tidak investasi di situ pun kita bisa hidup begitu, ya. Makanya jangan kita mengambil risiko, ya, dengan mengambil suatu produk yang di bank syariah itu yang masih kita ragu tentang kehalalannya, ya. Baik, lalu yang ketiga, kalau ada ciri-ciri bank hanya menyediakan uang, Pak, padahal akadnya jual beli, padahal akadnya murabahah, tapi bank tidak melakukan, ya, pembelian barang dulu, langsung dikasih duit. Kalau langsung dikasih duit itu sama aja kita dikasih utangan, Pak, dikasih utangan. Kalau dikasih utangan harusnya kita dikasih duit 100 juta, maka bayarnya 100 juta. Nggak boleh ada kesepakatan yang melebihi daripada pembelian 100 juta uang tersebut. Ya, faktanya di lapangan ada lembaga keuangan syariah, kalau kita mau beli mobil misalnya, beli mobil, ya, dengan sistem murabahah, ya, itu mobilnya belum dimiliki oleh bank, ya, kemudian nasabah dikasih uang 100 juta untuk beli sendiri, ya, menjadi wakil daripada bank untuk membeli mobil tersebut. Mobil sudah dibeli, itu enggak dibelikan kepada bank lagi. Kenapa? Karena memang akad murabahahnya udah duluan. Sebenarnya menurut fatwa DSN, ya, MUI nomor 4 tahun 2000, ya, tentang murabahah, itu boleh saja pihak bank memberikan akad wakalah kepada nasabahnya yang mau kredit mobil, ya. Kemudian setelah dikasih uang, dia beli sendiri sebagai wakil dari bank untuk membeli mobil tersebut. Setelah dia beli, ya, maka mobil itu harus diserahkan dulu kepada bank. Sudah diserahkan kepada bank, baru dilakukan akad murabahah. Itu harusnya. Tapi faktanya tidak seperti itu, ya. Akadnya duluan, mobil belum ada. Akad udah duluan, mobil belum ada. Nasabah dikasih duit untuk beli sendiri sana. Nah, yang kayak begini ini ada indikasi kuat bahwa di situ sesungguhnya adalah akad utang piutang, Pak. Ya, akad utang piutang. Maka nggak boleh ada kelebihan yang disepakati yang harus kita bayar, Pak. Nggak boleh kalau seperti itu, ya. Jadi kemudian yang keempat, akad hanya formalitas itu tadi, ya. Udah tanda tangan akad murabahah, tapi hakikatnya mobil belum dimiliki oleh bank, ya. Lalu ada penalti karena waktu penundaan, Pak. Jadi kalau kita telat bayar, maka ada penalti, ada denda. Memang fatwa MUI membolehkan ada denda, Pak. Ya, membolehkan ada denda, tapi, ya, ada aturan yang kuat yang berhubungan dengan denda yang boleh diambil menurut fatwa MUI, yaitu apa? Pertama, denda itu tidak boleh mutlak diambil kepada siapapun yang telat. Ya, kalau ada nasabah yang telat, nggak boleh langsung ujuk-ujuk, "Woi, kamu kena denda sekian persen." Tidak, nggak boleh. Dalam fatwa MUI itu dijelaskan, yang boleh diambil denda terhadap nasabah yang lalai saja. Ya, kalau nasabah itu kondisinya memang dia tidak mampu pada saat jatuh tempo dia nggak bisa bayar, maka sesuai dengan Al-Quran itu diminta kita untuk, bank itu diminta untuk apa? Fantaziru, ya, sampai dengan apa? Ila maisarah, ya. Wa in kana ju usratin fanaziratun ila maisarah. Itu perintah Allah seperti itu. Kalau kita ketemu dengan debitur yang sedang kesusahan, maka perintah Allah fanaziratun ila maisarah, berikan waktu tunda sampai dengan dia mendapatkan kemudahan. Nah, bank syariah juga harusnya seperti itu. Nah, jadi yang boleh didenda itu hanya orang yang punya kemampuan tapi dia kagak bayar dan dia telat bayarnya, itu boleh didenda. Satu aturannya. Yang kedua, denda yang didapatkan itu tidak boleh diakui sebagai revenue, sebagai pendapatan oleh bank syariah. Jadi untuk apa dong itu? Itu hanya boleh diberikan kepada sosial. Ya, hanya untuk sosial. Baik. Jadi dasarnya yang aman itu kalau nggak ada denda.
Makanya sekarang banyak kan yang nawarin tuh ya properti syariah, ya kan suka banyak nawarin ya properti syariah itu. Di situ ada klausul yang mengatakan bahwa kalau terlambat tidak ada denda, ya. Jual beli tidak nyata, ya, karena hakikatnya tadi kalau memang jual beli nyata itu harus ada objek barangnya, Pak. Tapi kenyataannya tidak ada objek barangnya, maka rukun jual beli tidak terpenuhi. Kalau rukun jual beli tidak terpenuhi, berarti tidak sah jual belinya. Maka akad murabahah yang dilakukan itu adalah akad yang keliru, ya. Lalu perpindahan barang hanya sebatas di atas kertas saja. Nah, inilah indikasi-indikasi. Jika dalam produk tersebut yang memiliki 7 indikasi ini, maka hati-hati, ya. Ini menurut para ulama, ya, menganggap bahwa produk tersebut sangat dekat dengan riba terselubung, ya. Jadi hati-hati, ya. Sudah Isa? Ya, azan dulu, doa, azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن محمدًا أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على حي على حي على حي على الله أكبر، الله أكبر، لا إله
Baik, sedikit kita lanjutkan ya. Jadi di antara produk-produk bank syariah yang sering menimbulkan problem yaitu di antaranya adalah KPR, kredit pemilikan rumah, kredit pemilikan kendaraan bermotor, ya, mobil segala macam. Ini cenderung akad yang digunakan adalah akad murabah, tapi bank ya seringkali tidak membeli terlebih dahulu, baru dia melakukan akad murabah. Jadi kecenderungannya akad dulu, kemudian duit dikasih kepada nasabah yang mau punya rumah atau yang mau punya mobil gitu ya. Nah kalau seperti itu hakikatnya adalah dana akadnya itu akad pinjaman, ya, akad pinjaman ataupun utangan, ya. Dan kalau kita bayar berlebih, ada kesepakatan berlebih, maka lebihnya itu adalah bunga yang termasuk riba, ya, tidak boleh. Nah begitu pula dalam dana talangan haji, Pak. Sekarang ada kan dana talangan haji di lembaga-lembaga syariah masih banyak kan ya, seperti itu. Biasanya akad yang digunakan itu akad dua, Pak. Dia menggabungkan akad antara akad qad dengan ijarah, akad qad wal ijarah. Jadi memberikan pinjaman untuk menutupi ya porsinya. Nah, kemudian dia mengambil keuntungan berupa ujroh, yaitu karena dia mengurus porsi ke kementerian yang terkait, begitu ya. Maka ujrohnya itu yang menjadi keuntungan, dan sebenarnya itu boleh-boleh saja, halal, ya. Tapi permasalahannya adalah terkadang ujrohnya itu, Pak, itu menyesuaikan dengan berapa lama kita itu mau membayar utang di dalam dana talangan tadi, ya. Padahal kan bicara ujroh itu adalah bicara pengurusan upah atas dia mengurus kita berangkat bayar ongkos haji. Nah kalau upah ya itu mengurus orang yang bayar tenornya mungkin setahun 2 tahun ya sama aja, ya, karena proses pengurusannya itu ya sama. Ujroh mengurus dana, mendaftarkan ke untuk mendapatkan nomor posi dan sebagainya itu sama. Nah ini yang menjadi dilema ya di situ. Nah, kemudian yang berikutnya di sini yang yang keempat ada kartu kredit syariah. Nah, ini juga sama. Akadnya ada di situ, terkadang dia menggunakan istilah ada ujroh, ya, ada fee, denda keterlambatan, biaya membership. Ini mirip-mirip seperti kartu kredit konvensional sebenarnya. Ya cuma berubah nama menjadi ujroh, fee dan seterusnya, ya. Maka banyak ulama yang mengkritik ya bahwasanya ini sangat mirip dengan kartu kredit konvensional, ya, dan juga dia tetap mendorong yang namanya budaya utang konsumtif, ada penalti keterlambatan, dan sebagian biaya itu menjadi kamuflase daripada bunga sesungguhnya, ya. Lalu ada akad tawarruk atau komoditi murabahah, bank seolah-olah dia memberi suatu komoditas, ya, lalu dijual kepada nasabah dengan sistem cicil, ya. Lalu kemudian nasabah menjual kembali komoditas tersebut secara tunai. Jadi nasabah dapat uang tunai di satu sisi, di sisi yang lain nasabah punya utang cicilan kepada bank tersebut. Ya, jadi komoditas itu hanya dijadikan sebagai helah, akal-akalan aja. Karena hakikatnya nasabah itu butuh duit sebenarnya. Jadi bank pura-pura membeli suatu komoditas. Setelah dibeli komoditas itu dijual kepada nasabah dengan cara nyicil, dan kemudian ya nasabah itu minta supaya komoditas itu dijualkan kembali secara tunai. Jadi katakanlah kalau dia nyicil dapat 120 juta, dia punya utang kepada bank 120 juta, dan ketika dia jual secara tunai dia dapat 100 juta misalnya, dapat uang cash 100 juta, ya. Nah, ini disebut dengan tawarruk, ya, akad tawarruk. Jadi hampir mirip ya dengan bai al-inah, ya, jual beli ainah. Jual belinya itu adalah jual beli yang sifatnya hanya untuk ngakal-ngakalin transaksi riba saja, ya. Jual beli kredit tapi sifatnya hanya ngakal-ngakalin transaksi riba, ya. Mirip seperti itu. Cuma bedanya kalau jual beli ainah itu dijualnya kembali kepada orang yang sama. Jadi misalkan tadi nasabah beli dari bank satu komoditas, ya, dengan harga kredit 120 juta. Nah kemudian
nasabah menjual lagi kepada bank tunai dengan harga 100 juta. Maka nasabah dapat duit 100 juta di satu sisi, di sisi yang lain nasabah punya utang kepada bank 120 juta dibayar cicil selama sekian tahun. Nah, ini namanya jual beli ainah. Kalau jual beli tawarruk, dijualnya bukan kepada penjual yang sama, ya, tapi dijual kepada orang lain. Itu disebut dengan tawarruk, ya. Dan yang keenam ada deposito mudharabah, Pak. Nah, ini juga sama, ya. Terkadang itu sebagai kita deposan itu adalah pemodal, ya, kita deposit itu pemodal. Yang namanya pemodal itu kan harus ada, ya, tadi, ya, dalam investasi itu konsekuensinya ada untung ada rugi, dan modal itu tidak boleh dijamin, karena kalau ada modal dijamin maka kita nggak boleh dapat keuntungan, dan kalau kita mendapatkan keuntungan dari modal yang dijamin maka keuntungannya itu termasuk riba, ya, tidak boleh, ya. Nah, faktanya deposito mudharabah ini memang kita dijamin modalnya pasti kembali, ya, pasti kembali dengan tadi aturan LPS tadi, ya, pasti dijamin, ya. Oke. Nah, kemudian pembiayaan multiguna syariah, ya, untuk pendidikan, kesehatan, segala macam, ya. Nah, ini juga sama, hakikatnya pinjaman doang, dikasih duit doang terus ntar bayar berlebih, ya. Lalu ada denda keterlambatan atau ta'wid ataupun ghoromah, ini juga sama, ya. Nah, meskipun dianggap sebagai dana sosial, ta'wid ghoromah, kritiknya tambahnya karena telat bayar sangat dekat dengan riba jahiliyah. Jadi memang ketika kita berhutang lalu kita telat bayar lalu dikenakan denda tambahan, itu sama aja ada penambahan hutang gara-gara kita telat dalam bayar. Azyada fidain muqabilal ajal riba. Tambahan utang yang disebabkan karena tambahan waktu pelunasan, maka tambahan utang itu menjadi riba hukumnya, tidak boleh, ya. Nah, lalu asuransi syariah yang sering kali dipaketkan, Pak, ya, kadang kita sering, ya, kalau kayak misalkan kita daftar haji menggunakan dana talangan, itu pasti dipaketkan dengan asuransi, Pak, pasti itu. Bapak umroh atau haji pakai dana talangan, itu wajib harus ikut asuransi, ya. Nah, ini permasalahan, ya. Dan yang ke-10 terkait dengan restrukturisasi pembiayaan. Terkadang ketika ada nasabah yang tidak punya kemampuan misalnya dalam hal membayar utangnya pada bank, dilakukan restrukturisasi. Memang harusnya ada restrukturisasi, cuma permasalahannya restrukturisasi yang dilakukan oleh bank ini tidak sesuai. Kenapa? Kewajiban nasabah itu nilainya enggak sama, bertambah karena ada program restrukturisasi pembiayaan tersebut. Harusnya restrukturisasi itu memang wajib dilakukan dengan catatan tidak boleh bertambah utangnya. Utang 10 juta yang harusnya selesai dalam waktu 1 tahun, ketika masih 1 tahun dia itu nggak bisa bayar, maka direstrukturisasi menjadi 2 tahun misalnya. Nah, nilai utangnya itu nggak boleh nambah, ya, nilai utangnya tetap 10 juta. Ini restrukturisasi tapi utangnya nambah dari 10 juta jadi 12 juta misalnya, ya. Nah, ini keliru yang seperti ini, ya. Baik, jadi yang terpenting adalah begini, Pak, ya. Ini kaidah penting dalam bermuamalah, ya. Al ibratu fil uqud bil maqasid wal ma'ani la bil alfaz wal mabani, ya. Jadi dalam urusan, ya, akad itu yang paling penting itu adalah tujuan dan maknanya, ya, dan hakikatnya, gitu kan. Jadi bukan cuma sekedar lafaz, bukan cuma sekedar tulisannya aja. Oh, akadnya akadnya mudharabah, oh, akadnya musyarakah, tapi substansinya tidak menjalankan konsekuensi mekanisme yang sesuai dengan nama akad tersebut, ya. Nah, ini yang harus kita jadikan sebagai pedoman kita. Jadi nasihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, faman ittaqa subuhat faqad istabra'a lidinihi wa irdihi, ya. Jadi kalau kita, ya, menjaga diri dari perkara subhat, maka ia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Jadi sekali lagi pesan yang terakhir yang saya sampaikan, bahwa ketika kita, ya, ingin, ya, membeli suatu produk yang ditawarkan oleh bank syariah dan kita masih belum yakin, ya, benar-benar itu sudah sesuai atau belum, maka pertama
tanya sama yang ngerti tentang ya fikih muamalah ya. Kemudian yang kedua ya, kalau memang kira-kira kita masih belum yakin dengan jawabannya, maka da ma yuribuk ila ma la yuribuk ya, tinggalkan apa yang meragukan Anda, pilih yang tidak meragukan ya, pilih yang tidak meragukan. Itu yang harus kita jadikan sebagai pedoman. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan untuk kehati-hatian kepada kita agar kita tidak dengan mudah ya membeli suatu produk, terutama dalam produk yang ada di bank syariah ya, sebelum kita meyakini betul bahwasannya itu sudah terbebas dari pelanggaran syariah, maka jangan sekali lagi kita bertransaksi di produk tersebut ya, lebih baik kita tinggalkan ya. Tapi yang jelas kalau kita nyimpen duit di bank syariah, insya Allah aman kalau kita menggunakan akadnya akad wadiah ya. Jadi ketika Anda menyimpan duit di bank syariah ya, ditawarkan mau produk apa nih simpanannya, mau simpanan mudoroba atau simpanan wadiah, pilih yang wadiah ya, pilih yang wadiah, insya Allah ya aman ya. Kenapa? Karena di situ tidak ada akad bagi hasil yang dijamin ya. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Kalau ada yang mau diskusi silakan, kalau enggak kita tutup ya. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak di sana ada sedang program saya. Tentu dalam bank itu dia mempunyai direktur dan pengawas keuangan. Maaf Pak, agak mic-nya agak dijauhin Pak, biar jelas Pak. Ulang. Kalau saya beliau memiliki, jadi mungkin yang dari direktur kami terutama bank saya atau pengawas bank saya itu mungkin kurang biasa berbahaya itu apa? Kamu Saya mungkin apa sebagai direktur itu memang persentase itu mungkin pengawasan bebas tentang dakwah. Jadi hubungan soalnya pendapatan dana dari bangsa itu tidak melanggar atas Islam. Yang kedua yang saya tanyakan ini bangsa. Pertama direktur bangsa itu bersama itu sebelum dia menjalankan tugas masing-masing itu apakah sumpah atau tidak? Kalau sumpah untuk masyarakat tidak sepakat dengan cara Islam itu benar gitu. Tapi kalau kami dalam cara dana untuk sabar, dana menimbang mereka yang dari cara Islam atau Islam yang mengurusannya. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saya jawab yang kedua aja ya Pak ya. Yang pertama kan cuma komentar aja ya kan. Yang kedua, jadi terkait dengan posisi DPS Pak ya. DPS itu memang ya sebelum dia itu diangkat menjadi DPS, tentunya dia harus ya menandatangani ya kesepakatan-kesepakatan yang sudah ada ya kan. Dia juga tahu tentang posisi kedudukan dan tugasnya dia sebagai DPS itu apa saja. Dan tentunya di atas hitam di atas putih kan semuanya dilakukan itu kan, atau sumpahnya itu. Nah, cuma permasalahannya adalah di lapangan ya peran DPS itu ya terkadang dia tidak bisa mengcover keseluruhan karena satu ya keterbatasan waktu berkunjungnya DPS ke bank yang dia awasi, itu memang kehadirannya juga sangat-sangat minim Pak. Sehingga mungkin boleh jadi DPS itu sudah mengarahkan harusnya begini, tapi praktek di lapangan kadang karena pegawai-pegawai bank syariah ini rata-rata ini adalah diambil dari bank konvensional, kan banyak kan ya pegawai bank syariah ini diambilnya dari bank konvensional.
Sehingga akhirnya apa? Ya, secara keilmuannya dia belum mumpuni. Sehingga ya sudah praktek-praktek yang di bank konvensional yang suka dibawa di bank syariah itu. Apalagi DPS-nya tidak setiap saat ada di tempat kayak gitu. Itu permasalahannya sebenarnya. Nah, yang kedua permasalahannya kadang juga ada DPS ini yang nakal gitu loh. Ya, manusia gitu kan. Namanya manusia kan ada nakal juga. Ya pokoknya udah ya, selama dia itu dibayar situ kan udah. Apa yang menurut owner daripada lembaga keuangan syariah tersebut misalkan harus begini-begini, ya mau nggak mau dia memfatwakan. Jadi DPS hanya dijadikan sebagai legalisasinya saja terhadap perbuatan yang keliru misalnya. Nah, itu ada yang seperti itu, tapi nggak semuanya, gitu kan? Nggak semuanya. Nah, jadi yang model yang kedua tadi ini yang dosanya dua, gitu kan? Dosa riba sama dosa dusta, ya. Nah, oke, begitu aja Pak. Ya, makasih. Saya pikir cukup ya untuk malam ini. Kita tutup sama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.